Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nggak berasa ya, kita udah ganti tahun. Udah tahun 2022. Tentunya tahun 2021 adalah tahun yang berat. Banyak tantangan dan juga kesulitan yang kita hadapi. Tapi good newsnya, kita semua berhasil menghadapi hal tersebut. Kalian semua hebat. Semoga aja di tahun yang baru ini kita semua diberikan kebahagiaan, kesehatan, kebijaksanaan, hati dan tubuh yang lebih kuat untuk menghadapi lika-liku kehidupan dan tentunya rejeki yang lebih berlimpah dibandingkan tahun 2021. Nah, entah sejak kapan channel Sudarsan Glory ini dikenal sebagai salah satu channel terlengkap yang membahas saham eIPO. Tentunya saya sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Sobat Maya semuanya terhadap saya. Semoga aja dengan kepercayaan ini saya bisa membuat video pembahasan yang lebih menarik lagi ke depannya dan kita bisa cuan bareng-bareng ya. Nah tentunya nggak afdol dong ya bila kita nggak membahas kinerja dari saham eIPO sepanjang 2021 ini. Terlebih Sobat Maya tahu sendiri lah ya, semenjak kode broker ditutup, kinerja saham-saham IPO udah nggak seindah dulu. Nah pertanyaannya nih, sebenarnya saham yang kita beli dari eIPO ini sebenarnya cuan nggak ya? Atau malah lebih sering rugi? Atau kalaupun untung, sebenarnya return yang kita dapatkan dari saham eIPO ini worth it nggak sih? Atau jangan-jangan returnnya itu masih kalah dengan investasi lain yang resikonya relatif lebih aman, seperti deposito, obligasi, atau mungkin reksadana pasar uang. Nah, di sini saya akan sharing dan buka-bukaan nih kepada Sobat Maya semuanya tentang semua saham eIPO yang udah saya beli di tahun 2021 ini. Kira-kira cuan nggak ya? Bagi yang penasaran, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Nah, jadi sebelumnya saya juga udah pernah membahas tentang kinerja dari saham eIPO ini ya. Nah, cuma ini akan saya tambahkan dari setelah GTSI hingga ke yang terakhir yaitu DRMA. Kita akan lihat nih kinerjanya. Apakah masih menguntungkan atau enggak nih Sobat Maya. Nah, jadi di sini saya udah bikin Excel-nya. Nah, itu ada kayak listing date-nya saya tambahin. Terus di nanti ya, saya akan kasih lihat ke Sobat Maya juga untuk harganya per 30 Desember 2021. Kira-kira dari harga IPO-nya hingga 30 Desember 2021 untung atau enggak ya. Nah, kalau misalnya dari Unex hingga ke GTSI, ini udah saya bahas sebelumnya. Jadi bagi Sobat Maya yang mau tahu kinerjanya, bisa lihat video saya yang sebelumnya ya. Di situ lengkap Sobat Maya bisa lihat. Nah, di sini saya mau lanjut nih dari kuas ke bawahnya nih ya. Oh iya, kalau misalnya saya ada highlight kayak gini nih Sobat Maya ya, yang warna orange ini, itu artinya saya masih hold ya. Jadi untuk sampai saat ini itu ada dua saham yang masih saya hold ataupun masih saya keep ya, yaitu GTSI dan juga MTEL. Oke, ini kita bahas dari kuas ya, karena IDA juga udah kita bahas sebelumnya. Nah, kuas ini dia harga IPO-nya itu di 195. Lalu kita agak cepat ya. Untuk penjatahannya itu saya dapat di 47 lot. Jadi dana yang didapat adalah 916. Nah, saya jual itu di 270 atau cuannya itu 65,87%. Nah, kalau dirupiahkan itu sekitar 600.000. Masih oke ya. Lalu kita lanjut ke boba. Boba ini padahal saya pesannya banyak nih Sobat Maya ya. Saya pesan 145 juta. Ternyata penjatahannya cuma 82 lot alias 2,2 juta. Terus saya jual di 376. Dapatnya 700.000. Lumayan banget ya. Nah, terus lanjut ke MTEL nih. Nah, MTEL itu harga IPO-nya di 800. Lalu saya udah penjatahannya itu sebesar 743, jadi lumayan gede. Atau dana yang didapat itu sebesar 59,4 juta. Nah, hingga hari ini saya masih belum jual nih untuk MTEL Sobat Maya, karena saya masih percaya nih dengan fundamentalnya MTEL. Nah, itu sempat turun sampai ke 755. Nah, itu saya ada average down juga nih. Beli 5 juta di 765 sama 760 kalau nggak salah ya. Saya ada sharing di tab community juga sih. Nah,
Ini adalah satu-satunya saham eIPO yang saya berani average down. Kenapa? Karena udah saya jelaskan di video pembahasannya ya, bahwa prospek dari saham MTEL ini masih sangat bagus ke depannya. Makanya saya berani untuk melakukan average down. Ternyata baru 2 kali average down, itu pun baru 10 juta, udah keburu naik dia. Jadi untuk MTEL ini planningnya saya masih akan keep sambil melihat fundamentalnya ataupun prospek usahanya ke depannya. Kalau misalnya masih sesuai on track, ya saya akan tetap keep terus. Tapi kalau misalnya udah nggak on track, ya udah mungkin saya akan jual sebagian atau mungkin jual seluruhnya. Oke, kita lanjut ya. Habis itu ada depo. Depo ini dia finalnya di 482. Saya jualnya di 490 nih Sobat Maya, karena kena gocek ya. Jadi sempat turun, tapi pada akhirnya ditutup di arah. Ya wes lah, nggak apa-apa. Jadi saya cuannya itu 49.000 nih Sobat Maya. Ya, makan bakso masih bisa sih. Oh ya, di video sebelumnya beberapa Sobat Maya tuh bilang, kok fee-nya nggak dihitung sih? Nah, jadi di video kali ini saya udah modifikasi rumusnya. Jadi untuk fee-nya juga saya udah masukin ya. Fee jual sebesar 0,3% di Panin. Nah, ini fee-nya berbeda antar sekuritas. Jadi karena saya menggunakan Panin, ya saya pakai untuk fee sekuritasnya Panin. Nah, untuk fee beli sendiri dari saham eIPO di Panin itu nggak kena biaya sama sekali ya Sobat Maya ya. Jadi kita cuma akan dikenakan biaya pada saat kita melakukan penjualan. Nah, jadinya untuk saham depo ini setelah kita kurangin fee, itu didapatkanlah net cuannya itu sebesar 49.000. Jadi ya masih lumayan lah untuk jajan. Oh iya, bagi Sobat Maya yang ingin melakukan pendaftaran di Panin Sekuritas, kan udah banyak banget nih ya tanya ke saya ya. Jadi akhirnya saya coba tanya ke bagian marketing yang handle saya di Panin Pluit Village. Nah, marketingnya juga nggak keberatan saya kasih kontaknya ataupun form pendaftarannya. Jadi bagi Sobat Maya yang ingin melakukan ataupun lagi mencari sekuritas alternatif, itu bisa juga buka di Panin ya. Nanti link pendaftarannya itu ataupun link registrasinya akan saya sertakan di kolom komentar. Jadi nantinya untuk form tersebut Sobat Maya tinggal isi, nantinya akan dihubungin oleh marketingnya Panin Sekuritas cabang Pluit Village. Kebetulan saya juga buka di sana, jadi ya saya tanya ke marketingnya, dia bersedia. Jadi Sobat Maya yang mau buka Panin Sekuritas bisa melalui form tersebut. Pembukaan rekeningnya langsung online ya, tapi kayaknya pakai RDN BCA. Nanti Sobat Maya bisa langsung coba aja. Kalau saya nggak salah ingat, dulu tuh saya pembukaan rekening Panin Sekuritas itu cepat dan mudah banget ya. Cuma ya, kalau misalnya kita bicara tentang kekurangannya, fiturnya sih lumayan, tapi fee-nya agak mahal. Fee belinya sebesar 0,2%, sedangkan fee jualnya itu 0,3%. Mungkin kalau ada waktu dan kesempatan nanti saya bikin video terpisah lah ya untuk mereview dari aplikasi Panin Sekuritas ini, pro-nya apa, kontranya apa. Oke, kita lanjut lagi nih ke sini ya Sobat Maya. Oke, selanjutnya ada Bino. Bino ini ada warannya juga ya Sobat Maya ya. Jadi dari warannya aja saya untung 493.000. Untuk totalnya saya untung 1 juta. Jadi lumayan banget ya dari Bino ini ya. Padahal saya pesannya cuma 53 juta. Jadi lumayan banget. Oke, lanjut. Dari WGSH ke bawah, ini adalah saham eIPO yang kode brokernya udah ditutup. Jadi bukan hanya saham IPO, tapi semua di jam perdagangan bursa itu kode brokernya udah ditutup. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, contoh ya WGSH. Ini 140 harga IPO-nya. Saya jualnya itu di 154 nih Sobat Maya. Hari arah yang pertama karena kegocek. Jadi dia udah arah, tiba-tiba dibanting lagi. Ya udah, pas langsung kena trailing stop, kejual. Ya udah, cuannya itu 470.000. Jadi masih lumayan ya. Lalu kita lanjut ke TACE. Nah, TACE ini agak sedikit mengejutkan dan di luar perkiraan mungkin ya. Jadi underwriternya adalah XA. Ternyata di hari pertama walaupun sempat naik sebentar, langsung dibanting sampai ARB. Lalu sampai hari ini juga masih turun terus-terusan. Nah,
TAIS ini saya jual di hari kedua atau ketiga, saya agak lupa. Jadi harga IPO-nya itu di 360. Lalu saya penjatahannya dikit sih ya, cuma di 2,4 juta. Lalu saya jual di 314. Jadi minus sekitar 12,74%. Itu nominal rupiahnya minus 316.000. Jadi sebenarnya lumayan ngena ya, karena selain GTSI ini adalah saham pertama kali di mana saya tuh minus dari saham IPO nih Sobat Maya. Ya sebelumnya itu selalu cuan ya. GTSI pun sampai sekarang saya masih hold sih, jadi belum direalisasikan. Jadi TAIS ini adalah saham IPO pertama di mana saya merealisasikan loss saya. Oke, kita lanjut nih Sobat Maya. Habis itu ada Cimori, saya juga udah jelasin di video saya yang pada saat kode broker ditutup ya. Jadi untungnya Cimori ini sempat dibawa turun, untungnya saya nggak jual. Lalu pas naik, saya jualan nih. Harga IPO-nya di 3.080, saya jual di 3.260. Jadi masih cuan 1 juta, lumayan banget. Nah, lalu ada WMPP. WMPP ini adalah saham IPO pertama semenjak IPO ya, yang nggak saya beli. Karena melihat itulah ya, ada kayak kasus, walaupun sebenarnya belum ketahuan benar atau enggaknya, tapi kan yang namanya publik ataupun masyarakat ataupun investor itu bereaksi terhadap berita itu cepat banget ya. Jadi saya putuskan untuk enggak mengambil saham WMPP ini. Nah, ya sama sih kinerjanya. Jadi hari pertama juga ditutup di zona merah. Oke, kita lanjut, ada RMKE. Nah, RMKE ini harga IPO-nya di 206. Lalu saya jual di 195. Minus ataupun loss-nya itu adalah sebesar 343.000. Nah, ini sempat naik, tapi udah keburu saya jual sih. Jadi ya seperti yang saya bilang, kalau misalnya udah nggak kuat naik, akan saya jual. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita di saham IPO yang baru nih nanti ya, dengan adanya kode broker yang ditutup, kita harus benar-benar lebih disiplin untuk cut loss juga. Oke, selanjutnya ada OBMD. Nah, OBMD ini juga ada waran. Jadi harga IPO-nya itu di 180, saya jual di 182 nih Sobat Maya. Hampir nggak ada untung, tapi masih ada warannya nih. Jadi saya cuannya itu 563.000. Masih lumayan ya. Oke, kita percepat. Jadi di Avia ini 930, IPO-nya saya jual di 895. Karena saya lihat di hari pertama juga foreign itu masih jualan, ya udahlah langsung cut loss aja, minus 157. Jadi semenjak kode broker ditutup, itu saya mengalami loss di saham IPO lumayan ya, ada ya. Tapi untungnya udah cut loss secara cepat, ya jadi kerugiannya nggak gitu besar. Lalu next ada IPPE. Nah, IPPE ini harga IPO-nya di 100 perak. Saya jual itu di 198. Dikit lagi beggar. Nah, ini sebenarnya dia pernah ke harga 300 ya Sobat Maya ya. Tapi waktu itu saya nggak jual karena saya ngerasa nggak apa-apa lah, saya akan jual pada saat closing. Jadi misalnya dia masih naik, terus udah dibanting. Nah, saya mau coba jual pada saat dibanting. Ternyata pas dibantingnya itu udah dikunci di ARB. Terus besokannya juga ARB saya nggak bisa jual, besokannya juga ARB nggak bisa jual, lalu besokannya baru ada rebound, langsung saya jual. Jadi kalau misalnya kayak saham kayak gini ya nggak ada pakai feeling lah ya. Kalau misalnya emang udah sesuai plan kita, ya jalanin plannya tersebut. Nah, jadi dari IPPE ini lumayan ya Sobat Maya ya. Dari 8.888 lot yang saya pesan, itu saya mendapatkan penjatahan itu 762 atau sekitar 7,62 juta. Sehingga kalau misalnya hampir beggar kayak gini, saya cuannya di 7.445. Jadi lumayan banget cuannya ya. Lossnya tadi kayak 300.000, 100.000, 400.000. Kalau misalnya dapat satu kali jackpot kayak gini, langsung gede. Oke, kita lanjut. Selanjutnya nasi ini lumayan sih ya. Saya dapat 19%. Ini juga saya kegocek karena ya main aman aja ya, karena saya kan bukan full time trader yang bisa kapan aja liatin bursa. Jadi
Apalagi kalau udah cuan terus kondisinya itu kurang kondusif, ya udah saya ambil aman aja. Jadi dari nasi ini saya masih cuan 454.000. Jadi masih lumayan. Lalu BSML. BSML ini saya juga kena trailing stop nih Sobat Maya. Jadi harga finalnya itu di 117, saya jualnya di 148 atau cuan 26,42%. Itu nominalnya 924.000. Jadi masih lumayan banget sebenarnya ya. Lalu yang terakhir adalah DRMA. Nah, DRMA ini harga IPO-nya di 500, penjatahannya nggak gitu besar sebenarnya ya. Lalu saya jual rugi nih Sobat Maya di 496. Sebenarnya kalau misalnya mau jual di pagi-pagi itu masih bisa cuan sih. Kebetulan banget pas saya lihat, oh dia mau naik. Terus saya ada panggilan meeting bentar, begitu lihat udah turun nih Sobat Maya. Nah, kalau misalnya kayak gitu ya resiko lah ya. Saya juga nggak pasang trailing stop. Akhirnya ya udah, dari sebenarnya bisa cuan di hari pertama ya. Ya udah akhirnya jual rugi dikit, rugi tipis. Nah, jadi saya loss di DRMA ini minus 62.000. Nah, dari total semuanya ini Sobat Maya, ini kan PL ini profit and loss ya. Nah, kalau PL persen 1 ini maksudnya profit dari kalau misalnya kita bandingkan dengan modal yang saya tempatkan ya, bukan allotmentnya. Nah, kalau PL persen 2 ini adalah keuntungan dari allotment. Kayak IPPE tadi misalnya ya, saya dapat penjatahannya itu kan dikit ya Sobat Maya ya. Jadi dari 88 juta cuma dapat 7,62 juta. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan 88 jutanya ini, itu saya cuma cuan 8,3%. Tapi kalau kita bandingkan dengan 7,62 ini, itu saya cuannya 97%. Jadi ada persen 1 dan persen 2 biar fair juga. Kalau misalnya kita bandingkan dengan deposito ataupun reksadana obligasi ataupun reksadana pasar uang ya. Jadi di mana kita taruh lamsam, kurang lebih perbandingannya kayak gitu. Nah, secara total nih Sobat Maya, walaupun masih ada GTS ini ya, yang floating loss 9,2 juta, nah itu ternyata in total saya masih cuan 37,3 juta. Jadi di tahun 2021 ini cuan dari saham IPO masih lumayan ya. Nah, apakah nanti di tahun 2022 akan lebih baik atau malah sebaliknya? Tentunya nanti akhir tahun depan akan saya sharing juga kepada Sobat Maya. Nah, di sini ya saya unhide dulu. Nah, di sini saya udah bikin perbandingan nih Sobat Maya untuk harganya per 30 Desember 2021. Jadi contohnya ini unik ya, harga final atau IPO-nya itu di 118, sekarang di 88 perak. Jadi dari semenjak IPO hingga 30 Desember 2021 udah turun 25%. Nah, lalu kita lihat di sini contohnya ini ya, yang gede ya. Apa nih yang gede? 350%. Nah, ternyata UVCR nih Sobat Maya. Harga IPO-nya itu di 100 perak. Sekarang per 30 Desember itu di 450. Jadi ada kenaikan 350% dari harga IPO-nya. Nah, lalu ada ini 160% juga. Itu MCOL ya. Nah, jadi MCOL ternyata gede juga. Nah, ini. Dan yang paling gede nih kerugiannya 63%. Bisa tebak apa Sobat Maya? Sahamnya adalah Kuas. Ya, jadi Kuas ini lumayan menyumbang kerugian yang lumayan besar. Apalagi Sobat Maya yang pesan di IPO, terus ternyata dia udah arah nggak dijual, ditunggu terus. Sampai hari ini udah minus 63%. Jadi gede banget ya Sobat Maya. Bahkan lebih gede lossnya daripada GTS ini, yang hingga saat ini itu minus 33%. Nah, dari review kinerja saham IPO yang tadi kita bahas, maka bisa kita ambil kesimpulan nih Sobat Maya. Penting banget bagi kita untuk bisa membaca prospektus. Tahu tentang bisnis perusahaannya, pemiliknya siapa, underwriter-nya siapa, dana IPO-nya akan digunakan untuk apa, dan lain sebagainya. Makanya kalau misalnya ada saham yang mau IPO, sesibuk apapun saya ya, saya akan berusaha untuk bisa membuat video pembahasannya.
agar Sobat Maya juga punya bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya akan membeli saham IPO tersebut ataupun enggak. Atau kalau misalnya di zaman sekarang mau belinya di pasar primer ataupun di pasar sekunder setelah IPO. Di video-video pembahasan saya juga udah kayak kasih poin satu-satu ya Sobat Maya. Jadi Sobat Maya juga bisa pelan-pelan untuk belajar membaca prospektus juga nih. Jadi nantinya bisa menganalisa sendiri untuk saham yang mau IPO. Biar kedepannya itu makin yakin dengan analisa sendiri. Tentunya apa yang udah kita analisa enggak serta-merta langsung menjadi jaminan terhadap sebuah harga saham IPO itu akan naik ataupun turun. Tapi paling nggak kalau misalnya kita tahu tentang perusahaannya, prospek bisnisnya, kita tuh jadi lebih tenang kalau misalnya mau hold saham IPO. Jadi dari hasil evaluasi dari pembelian saham IPO kita, didapatkanlah kesimpulan bahwa untuk rata-rata returnnya itu adalah sebesar 4,26%. Bisa kita asumsikan ini adalah return untuk 1 bulan, which is sangat besar banget untuk saya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan instrumen lain ya, misalnya deposito atau obligasi, itu bunganya 3 hingga 4% itu untuk 1 tahun loh. Jadi ini kalau 4% untuk 1 bulan itu gede banget. Ya emang sih semenjak ditutupnya kode broker, kinerja dari saham IPO dalam momentum jangka pendek itu udah nggak semenarik dulu. Tapi saya percaya yang namanya peluang dan kesempatan itu pasti akan selalu ada. Nah, jadi nanti PR-nya kita adalah bagaimana kita bisa beradaptasi, menemukan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan peluang dan kesempatan untuk mendapatkan cuan di saham IPO. Jika kedepannya mulai banyak retail yang kapok dan mundur dari saham IPO, nah di saat tersebutlah saham IPO akan menjadi seksi kembali. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saya tentang return ataupun hasil dari saham IPO di tahun 2021. Apakah di tahun 2022 akan lebih baik? Semoga ya. Tentunya akan ada banyak tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi di tahun 2022 ini. Tapi saya percaya dengan strategi dan tindakan yang tepat, cuan itu masih sesuatu hal yang mungkin banget untuk kita dapatkan. Semoga aja isi dari video ini dapat bermanfaat ya untuk Sobat Maya semuanya. Bagi Sobat Maya yang ingin mendapatkan file Excel yang tadi saya tampilkan, bisa melalui link ID ataupun traktir ya. Hitung-hitung traktir saya kopi untuk menemani saya begadang membuat konten. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.